Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara yang luar biasa, pastinya di Interfaith dan hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang soal kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan beragama juga dalam perspektif agama-agama yang ada di Indonesia. Dan pastinya outputnya adalah kerukunan umat beragama. Dan pada kesempatan kali ini sudah bersama-sama kita juga, kita akan membahas banyak hal seputar tentang kehidupan sosial pasca pandemi. Tentu dalam perspektif agama Konghucu. Tapi sebelum itu, sebelum saya perkenalkan siapa narasumbernya, jangan lupa juga untuk kita melakukan protokol kesehatan terlebih dahulu. Menggunakan masker ini atau face shield gitu ya, dan menjaga jarak dan lain-lain sebagainya, dengan harapan kita bisa melewati pandemi dengan secepat-cepatnya tanpa gelombang-gelombang berikutnya lagi. Nah, tadi saya sudah sampaikan kita akan membahas seputar banyak hal, terutama dalam perspektif Konghucu, dan kita sudah bersama-sama dengan Pak Mulyadi. Halo Pak Mulyadi. Halo. Oke, Pak Mulyadi ini adalah tokoh agama dari Konghucu atau perwakilan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau disingkat dengan Matakin. Oke, baik. Apa kabar Pak Mulyadi? Ini panggilnya Pak Mulyadi aja kali ya. Silakan. Oke, ini Pak Mulyadi sudah berada bersama-sama kita. Nah, mungkin kalau saya tadi memperkenalkan secara singkat, nah sekarang kita perkenalannya langsung nih dari Pak Mulyadinya. Pak Mulyadi, bisa dikenalkan bagaimana kemudian aktivitasnya atau menjelaskan Matakin itu apa, Pak Mulyadi? Atau kemudian latar belakang pendidikan dan lain-lain sebagainya. Bebas. Ya, baik, terima kasih Pak Sultan ya. Saya ini lahir di Cibarusa ya, di sebuah kampung lah begitu ya, di Kabupaten Bekasi. Waktu itu Bekasi itu masih kabupaten, ya, kabupaten ya. Sekarang sudah menjadi kota yang besar gitu. Dan saya juga kemarin baru ada kegiatan dari Kemendikbud ya, Pusburbuk di Cikarang, dekat juga daerah sana. Di sana sudah ada hotel bintang 4. dulu nggak ada hotel gitu. Ada. Jangankan hotel ya. Tolnya sudah banyak di sana. Sekarang sudah luar biasa gitu ya. Jadi saya lahir di sana. Saya sekolah dari sekolah dasar di negeri, kemudian SMP juga di sekolah negeri ya. Sampai kelas 2. Cuma karena orang tua pindah ke daerah Depok, saya ikut juga pindah SMP kelas 2. Nah, mungkin juga sedikit latar belakang saya di tempat tinggal saya, tempat asal kampung halaman ya. Jadi kami bergaul dengan sesama teman yang beragam juga dan tidak ada masalah. Bahkan mungkin saya beri contoh ya, salah satunya kami sangat dekat dengan keluarga anaknya Pak Haji waktu itu ya. Nah, anak-anaknya kan sebaya dengan saya, bahkan ada yang lebih kecil. Nah, ini Pak Haji ini kalau anak-anaknya mau mengaji, saya yang diminta mengantar, menemani. Jadi secara tidak langsung saya kan juga mengerti lah sedikit ya. Tokoh agama Konghucu waktu kecilnya mengantarkan orang ngaji mulu. Dan dia percayakan kepada saya gitu ya, anak-anaknya ini kan kalau mengaji sebelum jam 6 sudah berangkat, ke guru ngajinya nanti pulang sekitar jam 7 begitu ya. Saya mengantarkan ke rumah. Dan kami kalau sudah lebaran itu biasa seperti keluarga. Seperti itu. Bahkan kalau tahun baru Imlek ya, keluarga mereka juga saling kunjung begitu ya. Dan tidak ada masalah. Kami bermain di sawah, bahkan waktu itu persawahan juga ya. Itu kita bersama-sama main di sawah, seperti itu sudah biasa. Nah, itulah yang menurut saya sesuatu yang natural ini harus kita bangun terus seperti itu. Ya. Kalau apakah Pak Mulyadi ini punya pendidikan kah, yayasan kah, atau latar belakang pendidikan? Latar belakang pendidikan saya kebetulan saya lulusan dari pertama Universitas Terbuka ya. Saya ambil juga bahasa Inggris waktu itu, Fakultas Keguruan. Kemudian terakhir saya dapat kesempatan dari Kemenag. Ya, yang tadi saya juga sudah jelaskan, saya ini lulusan S2 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya satunya jadi juga satu alumni dan saya angkatan pertama nih ya. Waktu masuk Fakultas Suludin ada 12 mahasiswa Konghucu. Salah satunya itu Muslim, Kang Toto namanya, yang dari Kuningan ya. Beliau tapi jurusannya sama. Saya lulusan angkatan pertama. Jadi mendapat kesempatan di Fakultas Suludin perbandingan agama, tapi konsentrasi Konghucu waktu itu. Gitu ya. Apakah Pak Mulyadi ini punya
apa institusi pendidikan? Oh ya, sekarang saya mengelola pendidikan di TK SD Bright Kiddy ya. Nah, jadi TK SD Bright Kiddy ini berpusat di kota Surabaya. Saya punya teman di Surabaya, Pak Budi Wijaya namanya, dengan Bu Lani Gwito. Ya, beliau ini pernah juga sebagai pejuang Konghucu yang pernikahannya tidak dicatatkan waktu itu. Dicatatkan ya, sehingga beliau berjuang sampai terakhir minta banding ke MA. Nah, tapi di MA itu dimenangkan. Nah, sejak itulah Konghucu mulai juga ya, artinya kita berjuang untuk juga negara supaya mengembalikan hak-hak sipil umat Konghucu. Salah satunya itu iya, beliau punya yayasan sekolah Bright Kiddy. Nah, salah satu cabangnya kami TK SD Bright Kiddy di daerah Cisalak, Kecamatan Cimanggis, Depok. Oh, di Depok ya. Sudah 15 tahun. Oh, sudah mengelola sekolah ini. Ya. Juga ya, jadi sekarang saya juga sebagai ketua yayasannya. Awalnya sebagai kepala sekolah, terus sekarang saya di yayasan. Oh, iya. Jadi memang kesehariannya dia di yayasan, di pendidikan, atau ada aktivitas juga lainnya di mungkin? Keagamaan, tentu di Matakin ya. Karena saya sebagai ketua bidang pendidikan dan pelatihan rohaniwan Konghucu. Matakin ini apa nih kira-kira? Kita perlu penjelasan nih Pak Bul. Matakin itu kan kepanjangan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Ya, kalau berdirinya Matakin ini cukup panjang ya perjuangannya. Sejak tahun 1900 itu sudah ada cikal bakal lembaga ini. Namun pada saat itu dengan nama yang lain, ya namanya adalah Kung Chiao Hui. Itu Persatuan Konghucu. Ya, waktu itu. Tapi bergeraknya di pendidikan awalnya. Terus berkembang sampai pada tahun 1955 ditetapkanlah nama Matakin ini menjadi Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Jadi sampai sekarang kita gunakan nama lembaga ini. Jadi sebelum kemerdekaan sudah ada ya. Sudah ada ya. Tapi namanya bukan Matakin. Namanya bukan Matakin, tapi cikal bakalnya begitu ya. Dan Pak Mulyadi ini di Matakin, apakah posisinya, apakah ada strukturnya begitu? Oh ya, ada. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Matakin Provinsi Jawa Barat, pernah juga sebagai Ketua Majelis di Depok. Ya, kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Luar Negeri, Ketua Bidang Pendidikan, sekarang Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Rohaniwan, seperti itu. Dan itu tupoksinya, tugasnya atau aktivitasnya Matakin itu apa aja kira-kira? Ya, Matakin sebagai lembaga tinggi agama Konghucu di Indonesia itu mempunyai beberapa majelis yang ada di daerah, hampir 30 provinsi ya tersebar di Indonesia. Nah, jadi Matakin ini sebagai lembaga pusatnya, tupoksinya tentu membina umat Konghucu ya secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian mencetak tenaga-tenaga guru, tenaga-tenaga rohaniwan, seperti itu ya. Nah, nanti tanggal 20 Desember kami akan adakan musyawarah kerja rohaniwan Konghucu. Rohaniwan Konghucu di daerah Sentul, Bogor. Situ. Iya. Jadi memang kalau di Islam mungkin kayak MUI ya, betul sekali ya. Jadi lembaga tertingginya Konghucu. Ketuanya sekarang adalah Siese Budi Santoso Tano Wibowo. Nah, kebetulan beliau ini sahabat baik juga Gus Dur. Beliau masih ada ya waktu itu. Dengan Gus Dur tuh beliau sangat akrab waktu itu. Ya, dengan tokoh-tokoh Islam juga yang lain, dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Ya, luar biasa ini perkenalannya panjang sekali sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita jadi lebih mengenalkan dulu ya. Kalau nggak kenal nanti nggak sayang kan katanya begitu ya Pak Mul ya. Nah, kita akan tanya-tanyakan kembali seputar apa sih sebetulnya agama Konghucu, apa yang diajarkan, bagaimana dasar-dasar keimanannya gitu ya. Dan lain-lain sebagainya, tapi itu nanti dulu Pak Mul akan ada di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.